Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Isneni dengan NIM 2433865. Saya berasal dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai material teknik, yaitu klasifikasi material teknik seperti logam, keramik, polimer, dan komposit. Yang pertama, logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Kata logam itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu metalon, yang berarti bahwa suatu unsur kimia yang siap bergabung menjadi ion. Kemudian, memiliki suatu ikatan logam dan dianggap sebuah logam mirip dengan kaiton yang ada di bawah elektron. Unsur-unsur logam terbagi menjadi 3, yaitu unsur semilogam, unsur logam, dan unsur non-logam. Untuk unsur semilogam, unsur ini pada umumnya masih memiliki sedikit sifat logam yang dikenal dengan metaloid. Pada unsur ini biasanya memiliki sifat semikonduktor, yang mana tidak dapat menghantarkan listrik pada suhu yang rendah, namun akan menjadi sangat baik apabila berada pada suhu yang tinggi. Untuk jenis unsur semilogam sendiri terdiri dari tellurium, polonium, antimon, germanium, arsen, silikon, dan boron. Kedua, unsur logam. Pada unsur ini, material bahan bersifat sangat mengkilat dan mampu menjadi penghantar listrik dan panas yang baik. Untuk logam umumnya akan berbentuk padat pada tekanan dan suhu yang normal kecuali menggunakan air raksa. Pada dasarnya, logam sangat mudah untuk ditempa. Hal ini yang memudahkan untuk dijadikan berbagai benda. Untuk jenis unsur logam seperti aluminium, besi, emas, barium, kalsium, kalium, kromium, nikel, natrium, mangan, dan magnesium. Yang ketiga, unsur non-logam. Pada unsur ini, logam tidak memiliki sedikit pun sifat logam. Kebanyakan unsur non-logam ini memiliki ciri fisik dan bentuk yang berbeda satu sama lain. Umumnya, unsur non-logam berbentuk gas seperti layaknya oksigen. Ada yang berwujud cair seperti bromin. Selain itu, ketika unsur non-logam berwujud padat, maka teksturnya kertas dan keras. Untuk jenis unsur non-logam seperti oksigen, iodin, silikon, neon, nitrogen, karbon, klorin, helium, hidrogen, fosforus, fluorin, balerang, dan bromin. Sifat-sifat yang terdapat pada logam. Yang pertama, memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan yang berbeda. Tiap jenis logam umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Umumnya, kekerasan dapat ditingkatkan dengan mencampurkan logam lainnya. Perlu diketahui, logam dikenal sangat kuat, hanya saja tidak dengan air raksa. Yang kedua, menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Mampu menjadi penghantar daya listrik yang baik. Bila satu logam dialirkan listrik akan elektronnya, akan membawa suatu muatan valensi ke seluruh bagian logam, sehingga mampu menimbulkan alur listrik dari logam. Yang tiga, kerapatan relatif tinggi.
Yang keempat, dapat dengan mudah untuk ditempa. Logam memiliki sifat mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa dan direnggangkan. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam menjadi mudah bergerak dan dalam kristal. Sesuai dengan sifatnya, logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis dan bila ditarik dapat juga untuk dibengkokkan. Yang kelima, mampu menghantarkan panas. Elektron valensi yang bergerak bebas dapat menyebabkan logam menjadi penghantar panas yang baik. Apabila suatu jenis logam satu sisinya dipanaskan, maka elektron yang ada akan menerima panas, sehingga mampu menyebabkan logam menjadi penghantar listrik. Semakin energi kinetiknya bertambah dan bergerak dengan cepat, maka akan semakin baik. Yang selanjutnya, bersifat mengkilat. Semua jenis logam tentunya akan mengkilat apabila terkena cahaya dalam permukaannya. Maka dari itu, dalam masa ini, maka sifat logam akan memancarkan kembali energi cahaya yang didapatnya dalam gelombang tertentu. Selanjutnya, klasifikasi jenis logam. Pengelompokan logam berdasarkan bahan dasarnya. Yang pertama, logam besi. Jenis logam yang paduannya terdiri dari bahan penyusunnya berupa campuran unsur karbon dengan besi. Untuk jenis logamnya berupa besi tuang, besi tempa, baja karbon sedang dan tinggi, baja lunak, dan baja karbon campuran. Yang kedua, logam non-besi. Jenis logam non-besi ini memiliki paduan atau campuran yang mengandung besi. Dalam logam ini antara lain aluminium, tembaga, timbal, dan timah. Pengelompokan logam secara umum. Yang pertama, logam berat. Dalam kelompok logam berat secara umum berasal dari logam secara seluruhnya. Sebagai contohnya adalah logam berupa nikel, besi, krom, timah, tembaga, seng timah hitam, dan juga putih, serta masih ada banyak yang lainnya. Yang kedua, logam ringan. Dalam kelompok logam ringan tersusun dari logam juga hanya saja tidak tersusun sepenuhnya, atau juga bisa dikatakan bahwa logam sepenuhnya ringan. Contoh dari logam ringan ini seperti magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Yang ketiga, logam tahan api. Adapun yang dimaksud dengan logam tahan api ini adalah jenis logam ini mampu menahan atau mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu. Contohnya dari logam tahan api ini adalah titanium, zirconium, wolfram, dan molybden. 4. Logam mulia. Terakhir adalah logam mulia. Biasanya jenis logam ini sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan atau peralatan lainnya. Tak hanya untuk jenis logam mulia ini, biasanya berikan harga yang cukup mahal. Contoh dari logam mulia ini adalah emas dan platina. Selanjutnya, materi mengenai keramik. Definisi dan klasifikasi keramik. Definisi keramik yaitu keramik adalah suatu hasil seni dan teknologi untuk menghasilkan barang dari tanah liat yang dibakar, seperti gerabah, genteng, porselin, dan sebagainya. Namun, tidak semua keramik terbuat dari tanah liat. Sehingga keramik juga dapat diartikan sebagai bahan padat anorganik yang merupakan paduan dari unsur logam dan juga non-logam. Klasifikasi keramik. Keramik pertama, keramik tradisional. Keramik tradisional ini terbuat menggunakan bahan alam, seperti kuarsa, koalin, dan lainnya. Adapun contoh dari keramik tradisionalnya itu barang pecah belah dan keperluan rumah tangga dan industri. Kedua, keramik halus. Keramik halus atau dalam bahasa Inggris
the ceramics adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam. Penggunaan alat tersebut digunakan untuk pemanasan semikonduktor, komponen turbin, dan juga sangat berguna dalam bidang medis. Bahan pembuatan keramik. Yang pertama yaitu tanah liat. Di dalam tanah liat terdapat 4 kandungan utama yaitu kaolinite, halesite, montmorillonite, dan illite. Dengan adanya perbedaan kandungan tanah liat, maka akan menghasilkan sifat yang berbeda-beda pula. Sifat yang penting dalam tanah liat adalah plastisitas, yang artinya kemampuan untuk dibentuk tanpa mudah retak, kemampuan untuk dilebur, dan bahan baku pasir sebagai bahan non-plastik. Kedua, pasir. Bahan baku pasir berfungsi sebagai bahan pengisi, namun jika penambahan terlalu banyak, maka akan menyebabkan keretakan pada saat pembakaran berlangsung. Yang ketiga, feldspar. Bahan baku feldspar ini berfungsi sebagai bahan pengikat dan pembuat keramik serta menurunkan temperatur pembakaran. Selanjutnya, sifat keramik. Sifat yang umumnya mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan keramik yaitu brittle atau rapuh. Hal ini dapat kita lihat pada jenis tradisional seperti barang pecah belah. Walaupun sifat ini tidak berlaku pada semua jenis keramik tertentu, terutama jenis keramik hasil sintering dengan campuran logam, sifat lainnya adalah tahan suhu tinggi. Sebagai contoh keramik sampai dengan suhu 1200 derajat Celcius. Keramik hasil rekayasa seperti keramik oksida mampu tahan sampai hingga 2000 derajat Celcius. Kekuatan tekan tinggi merupakan sifat yang membuat penelitian tentang keramik terus berkembang. Selanjutnya, materi mengenai polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangunan yang berulang. Plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa perlalon termasuk material yang disebut polimer. Unit terkecil berulang yang membangun polimer disebut monomer. Sebagai contoh, polipropilena adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Jenis-jenis polimer. Jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. 1. Homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya polietilena, polipropilena, dan lainnya. Yang kedua, copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari 2 jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon, daktron, dan ABS. Jenis polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama, termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Yang kedua, termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak mudah lunak jika dipanaskan. Sifat ini disebabkan oleh adanya banyak ikatan kovalen yang kuat antara rantai-rantai molekul. Yang ketiga, elastomer, yaitu polimer yang elastis. Bentuknya dapat direnggangkan namun dapat kembali ke bentuk semulanya. Reaksi polimer. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangka. Umumnya, monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara 2 gugus, fungsi berbeda, dan masing-masing monomer. Aplikasi sintetis. 1. PVC, 2. PS, yang 3. PE, yang keempat nilon, yang keenam polipropilena, yang ketiga politera lotrotilena, yang keenam polimetilmetreliat, yang ketujuh polyelitena tereftalat. Manfaat polimer. Manfaat polimer yang pertama yaitu manfaat polimer plastik.
Politena adalah polimerisasi dari monomer Athena yang memiliki titik didih 1000 derajat Celcius. Politena ini sering dimanfaatkan untuk botol, pembungkus, dan instalator alat listrik. Yang kedua, manfaat polimer karet alam sering digunakan pada ban kendaraan. Karet alam yang awalnya lunak akan menjadi keras setelah divulkanisir dengan menggunakan belerang atau menambahkan belerang. Yang ketiga, terdapat beberapa jenis karet sintesis seperti neoprena, karet nitril, dan styrena, butadiena, rubber. Selanjutnya, material komposit. Material komposit adalah salah satu jenis material rekayasa yang relatif baru dalam dunia teknologi dan prestasinya dicapai melalui gabungan dua atau lebih jenis bahan. Tujuan utama dari pembuatan material komposit adalah untuk menciptakan sifat mekanik atau properti mekanis yang lebih optimal daripada yang bisa diperoleh dari bahan tunggal. Klasifikasi komposit. Yang pertama, komposit partikel. Yang kedua, komposit serat. Yang ketiga, komposit struktural. Sifat material komposit. Yang pertama, reinforcement. Ini adalah komponen yang berfungsi sebagai penguat dan pembuatan material komposit. Biasanya, proporsi bahan penguat dalam komposit tidak melebihi 50% dari bahan matriks. Jika proporsi ini terlalu tinggi, maka interaksi antara komponen-komponen tersebut mungkin tidak optimal, sehingga dapat mengurangi kualitas material komposit. Bahan penguat yang umumnya digunakan dalam komposit adalah serat yang memiliki sifat lentur dan kekuatan tarik yang baik. Namun, salah satu kelemahan serat ini adalah ketidakmampuan untuk bertahan pada suhu tinggi. Yang kedua, matriks. Material ini memiliki karakteristik istimewa, yaitu elastisitas, kelembutan, ketahanan yang tahan lama, serta kemampuan untuk berikat dengan baik ketika mencapai titik leburnya. Atau tidak mengherankan bahwa matriks ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagai penguat serat atau pengikat dalam komposit. Selain itu, matriks dapat terbentuk dari plastik atau kelompok polimer dengan peran berbeda. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Contoh material komposit. Yang pertama, material komposit dari serat alami, yaitu 1 sutra, 2 rami, 3 serat kelapa, dan keempat eceng gondok. Material komposit dari bahan serat tidak alami. 1 aluminium, 2 nilon, 3 karbon, 4 fiberglass. Selanjutnya aplikasi material komposit, yaitu 1 jembatan komposit, 2 sebagai papan komposit, yang ketiga sebagai kolom komposit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya juga akan memberi sedikit kesimpulan mengenai materi tersebut. Menurut saya, polimer menunjukkan fleksibilitas dan daya tahan yang luar biasa, sehingga digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kemasan hingga perawatan kesehatan. Sedangkan logam, dengan sifat konduktivitas, panas, dan listrik yang baik, serta kekuatan dan keuletan, memainkan peran penting dalam konstruksi dan peralatan elektronik. Sedangkan logam, meskipun kurang konduktif dan tidak dapat ditempa atau dilas, menawarkan sifat-sifat seperti kepadatan dan daya tahan yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. Komposit dengan kombinasi sifat-sifat yang lebih baik daripada bahan-bahan dasar menawarkan potensi besar dalam berbagai industri. Sementara itu, keramik ringan dengan densitas rendah dan berat yang lebih ringan menunjukkan potensi besar dalam perawatan kesehatan dan industri lainnya. Klasifikasi ini membantu kita memahami karakteristik unik dari setiap kelompok material dan mereka dapat digunakan secara efektif dalam berbagai aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.